jiwa dan pengharapan telah ku serahkan turun rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau menggapaiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan turun rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari ini dalam satu keadaan yang luar biasa karena kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan dan setiap kita menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini mari beri yang terbaik.
Kita akan beribadah, kita akan bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Mari berikan yang terbaik. Amen. Ketika engkau boleh menikmati Puji Tuhan. penyertaan Tuhan, ketika engkau boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, Yes. mari naikkan pujian syukur terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Mari siapkan hatimu untuk mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Naikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan. Saudara tahu, Haleluya. ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, di hadirat Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang terjadi ketika kita ada dalam penyembahan Tuhan. Saya ingat akan satu kisah, Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara. Kaki dan tangan mereka terbelenggu, tetapi ketika mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, mereka dibebaskan dari segala belenggu. Ikatan ada di tangan dan kaki mereka terlepas. Haleluya. Karena itu mari naikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau yang ada masalah hari ini, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Allahku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena kebaikan Tuhan. oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sama-sama percaya. Amin. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kebajikan, kemurahan melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan.
janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Seperti fajar yang terus ada di pagi hari Tuhan. Kami terus percaya janji-Mu. Mari Engkau yang ada di rumah, dimanapun Engkau berada. Berapa banyak Engkau yang percayakan janji Tuhan dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, puji Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan seperti sungai yang mengalir. Ya Tuhan, terima kasih. Dan ku tahu betapa dalam janji-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan Ya, kami Tuhan. Kami boleh Terima melewati kasih, Tuhan Yesus. malam-malam yang indah Tuhan. Engkau boleh menjaga Ya, kami Tuhan. sehingga tibalah kami di hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan tubuh yang diberkati dan saat ini Tuhan kami ada di kasih, Ka'bah-Mu Yesus. Tuhan. Kami ingin memuji dan Ya, membesarkan Tuhan. nama-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami Tuhan pada saat ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu dan semuanya boleh berjalan dengan baik lewat tuntunan daripada Allah Roh Ya, Kudus. Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian Tuhan Ya, lewat Yesus. ibadah pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam Ya, tangan-Mu. Tuhan. Setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan Engkau patahkan dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus. Pujilah Yes, nama Tuhan. Tuhan. Segera kami mulaikan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak engkau yang percaya kalau engkau diberkati Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan terus memuji Tuhan, saya rindu menyapa setiap jemaat Immanuel yang ada, bahkan engkau yang menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Puji Tuhan. Yang menikmati kebaikan Tuhan, mari katakan Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Mungkin keadaan di luar sana begitu menakutkan, begitu membuat kita khawatir. Tetapi saat ini saya mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala keadaan, mari katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya Yesus. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Puji Dia dengan sang kakak. Ada musik dan tarian. Musik dan Persembahkan bagi tarian. Tuhan kita. Semua makhluk di bumi di surga dengan dalam hati, dengan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya. Bawa pujianmu dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, Dengan penuh pujian bagi Tuhan kita. Amin. bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Puji Dia dengan sang kakala, musik dan tarian. Yes. Semua makhluk di bumi di surga dengan sang hadi akan pujian. Sebab Tuhan baik, Mari mana jempolmu. sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Berapa baik. banyak kau yang menikmati Tuhan kebaikan baik. Tuhan. Sebab Tuhan Haleluya. baik. Katakan Sebab sebab Tuhan Tuhan baik. baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati Tuhan kebaikan-Mu Sebab Tuhan. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab Tuhan selamanya. baik. Anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal Selamanya. Haleluya. Mari engkau yang menikmati kebaikan Tuhan. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau saat ini sedang ada di rumah. Mungkin engkau ada dalam keadaan sakit. Apakah itu engkau? Mari katakan Tuhan Yesus baik. Engkau yang punya pergumulan hidup, mari katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari terus mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan terus menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan Haleluya. kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yes. Tiada berkesudahan kasih setia
padamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia amat baik. Yes, yes. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari engkau yang ada di rumahmu, bolehkah berikan jempolmu, 2 jempol untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus baik, beri ekspresi yang terbaik untuk kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Yes. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yeay. sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Terima kasih untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhanku, Engkau Tuhan yang baik. Yes. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun ada virus corona, haleluya. Masihkah engkau terus mau mengatakan Tuhan Yesus baik? Haleluya. Engkau ada dalam pergumulan hidupmu, masihkah engkau mau Tuhan Yesus baik? Haleluya, puji Tuhan. Engkau dikecewakan oleh orang-orang di sekitarmu, masih maukah engkau mengatakan Tuhan Yesus baik? Haleluya, puji Tuhan. Dalam segala keadaan, mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta ya Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku
karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami terus naikkan kepadamu, Bapa yang kekal, Raja Ya, di atas Tuhan. segala raja. Hanya Engkau yang patut menerima segala pujian dan hormat, sebab Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami percaya Engkau disenangkan. Sehingga saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya, Tuhan. Siapapun kami Tuhan Ya, yang menyaksikan ibadah ini melalui Tuhan setiap fasilitas yang ada, kami membutuhkan firman itu dalam hidup kami. Sebab firman itu adalah kekuatan yang menopang kami, firman yang menghibur kami, firman yang menguatkan kami, firman yang menyembuhkan kami, firman yang menyelamatkan kami Tuhan. Biar kami terus ada dalam pengurapan Tuhan. Hamba firman-Mu ada dalam pengurapan Tuhan. Taruh perkataan-perkataan-Mu dalam mulut bibirnya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus terus berkarya, bekerja lewat kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap jiwa yang haus akan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Kami hendak dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Sungguh ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Kondisi apapun, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya begitu hebat atas kita, sehingga kita menjalani hari-hari hidup kita dalam segala pertolongan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pada kesempatan ini masih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita sedang melihat tentang kasih Tuhan, kasih Yesus kepada kita, kasih agape yang berbeda dengan kasih yang ada di dunia ini tentunya. Mari kita melihat pembacaan ini dan kita membuka kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, masih dalam ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk kita semua dalam ayat yang ke-4, 1 Korintus pasal yang ke-13 berbicara tentang definisi atau batasan-batasan pengertian tentang kasih yang sesungguhnya. Ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bagian ini merupakan
bagian yang ke-5. Apa yang ditulis tentang kasih dalam Alkitab? Sungguh hebat kasih ini. Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memegahkan diri. Bahkan yang ke-5, kasih Yesus tidak sombong. Saudara-saudara, kita belajar tentang sombong. Sombong itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sombong artinya menghargai diri secara berlebih. Menghargai diri secara berlebih. Atau congkak atau pongah. Itu pengertian kamus. Ngeri ini, saudara. Ya, penghargaan terhadap diri secara berlebihan, itulah kesombongan dan kecongkakan. Apalagi kalau kita melihat tentang pengertian congkak itu, dia meras dan bertindak dengan memperlihatkan diri begitu mulia, begitu pandai, begitu kaya dan sebagainya. Congkak. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kesombongan. Malaikat yang sombong, dia jatuh. Semua bentuk kesombongan itu berakhir pada kondisi yang memalukan atau dipermalukan. Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh dalam Alkitab tentang bagaimana kesombongan yang telah diperlihatkan oleh orang-orang. Nebukadnezar yang sombong, Goliat yang sombong. Lihat saudara-saudara, apa yang terjadi dengan hasil kesombongan? Tapi saya ingin membawa kita kepada seorang raja yang sombong, yang berkuasa, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dia adalah Sanherib, Raja Asyur. Asyur adalah satu kerajaan yang begitu kuat, begitu hebat. Bahkan dia mengalahkan Israel yang kedudukan ibu kotanya di Samaria sebagai kerajaan utara. Bahkan ketika kita belajar tentang sejarah Israel itu putus di tangan kerajaan Asyur. Tidak ada lagi cerita tentang Israel sesudah penyerangan Asyur. Sedangkan Babel yang begitu kuat dan hebat dikalahkan oleh Asyur. Ini kerajaan yang begitu hebat. Dan dengan pengalaman-pengalaman ini, ketika Sanherib menjadi raja di Asyur, dia begitu bangga dengan pencapaian dan hasil-hasil dari bangsa ini. Asyur itu punya kedudukan ibu kota negara, kota Niniwe. Terkenal sekali kota ini. Begitu luas, begitu besar kota ini. Tapi kota ini tergolong kota yang jahat. Kita tahu persis. Niniwe begitu sangat terkenal ketika dihubungkan dengan Yunus yang disuruh oleh Tuhan untuk mengabarkan apa yang dari rencana Tuhan bagi kota yang besar itu. Nah, saudara, kemudian raja ini datang dan mengancam kerajaan Yehuda, yang waktu itu rajanya adalah Hizkia. Hizkia masih tergolong muda belia, umurnya baru 25 tahun ketika dia menjadi raja menggantikan bapak.
dia ditakuti oleh Asyur. Dia mulai mengevaluasi kondisi kerajaan ini yang begitu hebat. Dia mengalahkan bangsa yang ada di sekitarnya. Dan Hizkia sempat meminta pertolongan bangsa lain, termasuk Mesir. Tapi akhirnya satu saat Hizkia pun tunduk dan membayar upeti kepada Asyur. Tapi satu saat Hizkia mempunyai satu langkah yang berbeda. Benar-benar dalam kondisi yang sangat takut ini, dia hanya mengingat bahwa di dunia ini ada Tuhan. Bahkan Tuhan yang dia percayai berkuasa di bumi dan di sorga. Sehingga dalam keadaan ketakutan, dia menyampaikan pesan ini juga kepada seorang nabi, namanya Yesaya. Yesaya mengatakan, siapa yang berani dengan sombongnya merendahkan Allah. Dalam 2 Raja-Raja 19 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, saya membaca ayat yang ke-22. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyeringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Yesaya telah menyampaikan ini, suruh sampaikan ini kepada Raja Asyur, Sanherib yang sombong itu. Karena dalam kesombongannya dia tidak hanya menentang Hizkia dan rakyatnya, tapi dia menentang Allah. Dia mengatakan dalam beberapa tulisan ini, bangsa manakah dengan Allahnya telah menyelamatkan dia? Tidak ada. Semua bangsa yang dikalahkan yang punya Allah, masing-masing punya Allah, semua ditundukkan oleh Asyur. Apalagi hanya Hizkia dan kerajaan Yehuda. Kesombongan Sanherib itu begitu hebat. Tetapi Yesaya seorang nabi yang disuruh oleh Tuhan menyampaikan ini. Menyuruh kepada Hizkia, sampaikan kepada raja itu siapa yang dia hujat dengan sombongnya. Saudara-saudara, malah kalau kita melihat ini, Yesaya telah menubuatkan tentang raja ini. Ayat 7, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Tentaranya begitu banyak, pasukannya begitu hebat. Dia punya kekuatan yang dia banggakan dan andalkan. Makanya dia sombong. Dia begitu memberikan penghargaan yang berlebih terhadap dirinya. Ingat saudara, siapapun kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada pada kita. Walaupun kita punya kelebihan-kelebihan. Jangan kita merasa dan bertindak dengan diri yang begitu mulia, dengan diri yang begitu kuat, dengan diri yang begitu kaya dan sebagainya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Akhir dari catatan ini, saya bacakan di pasal yang ke-19 ini beberapa ayat terakhir. Ayat yang ke-35, dengarkan ini baik-baik supaya kita tidak berlaku sombong, apalagi menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 35,
Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Orang sombong itu selalu direndahkan. Orang sombong itu selalu ditundukkan. Makanya saya ingin mengatakan kepada kita, jangan sombong. Katakan amin. Siapapun kita, jangan berani kita menyombongkan diri, apalagi di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang dalam kesombongan sekarang ditundukkan. Mereka ada di jalan-jalan raya dengan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar. Ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang, bahwa tidak ada orang yang dapat menyombongkan diri, apalagi di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayat 11 dan ayat 17. Tapi saya bacakan ayat 11. Karena dua ayat ini sama. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Katakan amin. Setiap kesombongan itu akan direndahkan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Manusia yang sombong akan direndahkan. Ada orang berkata kesombongan adalah awal kejatuhan. Tapi kesombongan itu akan berakibat engkau akan direndahkan, akan dipermalukan. Sanherib dalam kesombongannya, 185.000 orang mati dalam satu malam. Tuhan hanya menyuruh malaikat. Hizkia tidak mengadakan perlawanan. Tapi benar apa yang Alkitab katakan. Kita berdiam diri, Allah berperang menggantikan kita. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Apa beban hidupmu? Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan kita terlalu memberikan penghargaan yang berlebih terhadap diri kita ini. Paulus dalam sikap pelayanannya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Sebaiknya saya baca mulai ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, hanya penjara dan sengsara menunggu aku. Luar biasa ini. Paulus ya tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bukan hal-hal yang muluk-muluk yang dia sedang bayangkan dalam pikirannya. Tapi dia tahu yang menanti dia adalah penjara. Penjara itu satu tempat yang tidak enak. Satu tempat yang tidak nyaman. Tetapi ayat 24, apa yang dikatakan Paulus selanjutnya? Tetapi
Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia tidak menghiraukan dirinya, nyawanya sekalipun. Kita terlalu banyak sayang diri. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita membela diri habis-habisan. Tapi sebetulnya Hizkia tidak membela diri, tapi dia datang ke rumah Allah. Dia sujud di hadapan Tuhan. Dia bentangkan surat yang dikirim oleh Sanherib, surat ancaman yang begitu sangat menyakitkan, bahkan menghina Allah. Dia buka di bait Allah. Dia sujud dan dia sampaikan kepada Allah. Allahnya yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar. Kasih itu tidak sombong. Kita cuma hidup karena kasih Tuhan. Kalau kita ada hari ini cuma karena kasih Tuhan. Kalau kita sehat hari ini cuma karena kasih Tuhan. Kalau kita diberkati hari ini cuma karena kasih Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan? Jangan belajar hidup sombong, tapi belajar hidup merendahkan diri. Ayat terakhir, dua buah ayat terakhir saya ingin bacakan untuk kita. Yang pertama dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan menentang orang congkak, orang sombong, orang jemawa, orang ponga. Tuhan menentang, Tuhan tidak suka, Tuhan merendahkan. Bila engkau hidup dalam kesombongan, engkau hanya akan direndahkan. Tetapi kalimat berikutnya, betapa indah kalimat ini. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Rendah hati adalah merupakan bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Daud dia punya pengalaman yang hebat sampai dia memberikan pernyataan dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat 14. Ayat yang terakhir kita melihat ini dan kita percaya kepada Tuhan sambil berserah kepada Tuhan. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Haleluya. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Lawan Yehuda, lawan Hizkia begitu hebat. Yang mati saja 185.000 dalam satu malam. Tidak dicatat berapa sisanya. Tapi waktu Sanherib pulang ke negerinya di Niniwe, ketika dia sedang beribadah menghadap Allahnya, dia dibunuh oleh 2 putranya sendiri. Benar-benar orang ini direndahkan oleh Tuhan karena dia telah berlaku sombong. Tapi orang-orang yang rendah hati, Daud mengatakan, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah, dengarkan baik-baik, dengan Allah artinya apa? Dengan Allah kita menang. Haleluya. Dengan Allah kita sukses. Dengan Allah kita berhasil. Dengan Allah kita diberkati. Dengan Allah kita disembuhkan. Dengan Allah dan dengan Allah.
Rendahkan dirimu dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih itu tidak sombong. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Oh, kasih itu adalah penyerahan kepada Tuhan. Aku berserah. Kasih itu adalah penundukan diri kepada Tuhan. Kasih itu adalah penyerahan hidup kepada Tuhan. Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Terima kasih buat kabar firman-Mu hari ini. Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan kasih yang tidak sombong. Tuhan Dengan kasih yang tidak congkak. Yesus. Tetapi kasih Tuhan mengajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam penundukan secara total di hadapan Tuhan. Hidup berserah kepada Tuhan. Kami berdiam diri. Tuhan berperang menggantikan kami. Dengan Allah kami akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Engkau sendiri Allah yang menginjak para lawan kami. Terima kasih untuk jaminan ini. Biar kasih-Mu selalu menghidupkan kami. Kasih-Mu selalu melingkupi kami. Untuk kami tetap ada di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Ketika kami berserah kepada Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan dapat melakukan bagi kami jauh melebihi apa yang mampu kami pikirkan dan doakan. Kami berdoa bila ada yang sedang menghadapi pergumulan dalam bentuk apapun. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau yang telah mengalahkan maut. Bahkan Engkau telah menjanjikan hal-hal dan jaminan-jaminan yang indah dan luar biasa bagi kami. Kami percaya kepada Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan. Karena itu kami berdoa bagi yang menghadapi pergumulan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi keajaiban, ada pertolongan. Haleluya, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami terus hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur taruh kebenaran ini di hati kami agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu terus menjadi pelita dan setiap langkah kami dan menjadi kekuatan yang menopang hidup kami.
bahkan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berapa engkau berkati dengan firman Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini sambil Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkan korban persembahan, kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, kusaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, kusaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar,
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan informasi kami, hari Kamis ada ibadah, kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi hari Kamis kita juga akan mengikuti ibadah bersama. Dan juga hari Minggu setiap jam 8 pagi ibadah raya akan kita ikuti bersama. Tuhan menolong kita. Jangan lupa himbauan pemerintah. Cuci tangan, selalu menggunakan masker, dan tinggal di rumah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi seluruh jemaat Immanuel dimanapun berada. Setiap kehidupan pribadi dari orang tua sampai kepada anak-anak. Bahkan setiap rumah-rumah tangga kami hidup dalam kebahagiaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Sehat-sehatkan kami semua. Bahkan bila ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Segala usaha-usaha pekerjaan mata pencarian jemaat bukakan jalan, jadikan berhasil. Amin. Dan bawa kami tuntun selalu ada di jalan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Berkati bangsa kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia diberkati. Pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat yang baik dalam menghadapi COVID-19 ini. Berikanlah pemerintah kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Bahkan dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang meluputkan kami. Biar kami melihat kebesaran Tuhan bagi bangsa kami. Pemerintah di pusat, pemerintah di daerah-daerah, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, termasuk desa Rere Raya ini, diberkati oleh Tuhan.
kedua hukum tua kami diberkati, aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh politik, bahkan seluruh masyarakat di kedua desa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa ini. Bersyukur kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku terima puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Meminta samanya, Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau mengabaiku, haleluya, serta jiwa dan pengharapan. Aku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta samanya, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta samanya, Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan.
Ibadah